Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan menyaksikan serta memberikan kritisi terhadap channel komunitas investor Barcela Aceh. Nah, di awal Agustus ini, minggu pertama, kami review saham tentang konstruksi bangunan ya. Jadi ada 3 yang kita lihat. Pertama itu ada WG, yaitu Wika Gedung, dan ada TOTL, Total Bangun Persada, dan Wika Wijaya Karya ya. Oke, kita lihat di komparasi keuangannya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan data kuartal 1 2020. Jadi di sini kita lihat ada 5 memang pembandingnya. Jadi setelah kita lihat ini, nanti kita akan fokuskan di 3 saja. Dari 5 ini kita lihat gross profitnya itu yang tertinggi memang di Wika, yang disusul oleh WG dan TOTL, Jikon, dan NRCA ya. Nah, dari gross profit ini kita lihat di pendapatan bersihnya, Wika ini mencatatkan laba bersih 152, disusul WG di 82, TOTL di 60, NRCA di 28, serta Jikon di minus 29. Maka otomatis dari sini kita bisa lihat Jikon bisa kita abaikan ya. Setelah ini coba kita lihat di perbandingan rasio-rasionya ya, di WG, Wika, Jikon, TOTL, dan NRCA. Di sini kita bisa lihat harga terakhir WG itu ada di 181, Wika ada di 1110, Jikon ada di 340, TOTL ada di 284, dan NRCA ada di 306. Kita lihat dari net profit marginnya, itu WG itu memang lumayan tinggi, 8,53, disusul oleh TOTL 8,4, dan NRCA 4,29, dan Jikon di 3,64. Nah, dari sini kita lihat price book value nya, PBV nya yang terendah itu dari PBV di sini bisa kita lihat di NRCA ya, secara PBV yang paling rendah. Yang kedua ada di Wika, disusul disusul WG, TOTL, dan Jikon yang paling besar secara book value nya ya. Nah, kita lihat dari ROA nya juga, yang tertinggi itu di TOTL, habis itu disusul oleh WG dan NRCA. Kalau DER nya itu, hutang yang terbesar itu malahan di Wika ya, Wika yang terbesar utangnya. Yang terkecil itu ada di Jikon dan NRCA. Antara WG dan TOTL berimbang 1,09 dan 1,69. Kalau kita lihat dari return of assetnya, pengembaliannya itu memang yang tertinggi malahan cukup jauh ya. WG ini cukup jauh, 14,82%. Disusul NRCA di 8, yang tertinggi malahan di TOTL ya, ini 21, baru disusul WG. Secara market cap, leadingnya ini memang kalau kita lihat dari sini itu yang paling besar itu Wika. Setelah Wika ada Jikon dan WG, baru di TOTL dan NRCA. Kalau pernya saat ini yang paling rendah itu
malah di TOTL ya. Secara ininya 3,95. Habis itu di WG, book value nya memang WG ini layaknya di 230. Wika itu ada di 1500, di TOTL ada 334, dan Jekon ada di 106.3, dan NRCA ada di 500. Earning per share-nya secara kita analis akhir tahun itu Wika ada di 44, dengan market cap kita lihat perbandingannya ya. Market cap-nya 9 triliun. Earning per share-nya 44. Di WG market cap-nya 1,7 triliun dengan earning per share-nya 34. Dan TOTL itu marketnya 900 miliaran ya. Earning per share-nya malahan di 31. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, berikutnya kita lihat ke per sahamnya ya. Di WG, karena memang ini sebenarnya baru IPO ya, ada beberapa tahun yang lalu dia IPO. Di sini bisa kita lihat konsistensi dia mencatatkan laba ya. Dari 2015 108, kita lihat bertumbuh terus ya. Bertumbuh terus. Kalau memang di 2020 ini konsisten mencatatkan 80, maka 80 kali 4 itu ada di 300-an sekian ya. Di atasnya 2017, tapi memang masih di bawah 2019. Secara harga memang masih di bawah ya. Oke, kita lihat pertumbuhannya masing-masing ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat masing-masing setelah dia IPO di 2018, earningnya itu di 2018 ada di 31 rupiah, dan 2019 ada di 32, tumbuh 2%. Nah, di 2020 asumsinya 34 rupiah, tumbuh 5% ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang lain-lainnya juga. ROA-nya tadi di 2019 memang dia di 2020 ini ya, 2020 memang menurun secara ROA-nya, karena di 2019 ada di 5,60, saat ini ada di 5,48 ya. Oke, kita lihat grafiknya. Secara grafik memang setelah penurunan di efek COVID kemarin dari Januari itu, bottomnya ada di sekitaran 120, rebound, dan belum berhasil menembus resisten keduanya ya. Resisten keduanya itu ada di 220, dan dia bantu lagi ke bawah, turun lagi dan naik lagi. Nah, kemarin koreksi lagi. Nah, kita makanya dengan pergerakan ini ada di sini kita lihat gap ya, kita area belinya itu ada di sekitar 181 dan 178, dengan resiko ada di 160 sebanyak 10% ya. Dengan target pertama ada di 188. Bagi yang memang tidak mendapatkan harga di 181, di bawah 181, maka bisa masuk di saat breakout 188 dengan target 220. Kalau memang mampu breakout, kita bisa lihat kembali, itu ada target berikutnya ada di 282, dan seterusnya ada 4 target yang kita buat. Oke, berikutnya kita lihat TOWL. TOTL ini secara gross profitnya selama 5 tahun juga
tumbuh ya, tumbuh. Nah ini bisa kita lihat pertumbuhannya. Nah 2019 sedikit penurunan. Nah 2020 di kuartal 2 ini, 2 semester pertama ini, dia sudah mencatatkan 130. Kalau memang dia konsisten, ada sekitar 260-an ya, 260-an. Memang turun dibanding 2019. Secara net profitnya bisa kita lihat. Nah, malahan di sini hampir juga menyamai di 2019, walaupun memang sedikit menurun. Ini juga bisa kita lihat pertumbuhannya tadi. Semenjak 2016 kita lihat di earning per share-nya ya. Nah ini 2017 dia tumbuh 2,9% dibanding 2016. 2018 malahan 4%. Nah, di sini 2019 dia mengalami penurunan labanya, dan 2020 juga mengalami penurunan. Nah, kita lihat grafiknya. Sesuai dengan kondisi keuangannya, memang grafiknya juga bisa kita lihat ya, cukup jauh penurunannya, dari 400 turun ke 230-an bottomnya ya, semenjak COVID kemarin dari Januari sampai akhir Maret ya. Dia sudah rebound kembali, pada dasarnya dia sudah rebound. Ini bisa kita lihat chartnya, ini rebound, bantu lagi ke bawah, dan dia sudah berhasil mencapai resistennya, koreksi kembali. Nah, makanya dari sini kita lihat ada potensi area buy-nya itu ada di sekitaran 284 sampai 280, dengan resiko di 270. Kalau memang dia turun di bawah 270 ya kita jual, resikonya ada di sekitaran 3%, 4%-an lah, ada 12 tick ya. Oke, berikutnya kita lihat Wika. Kalau Wika ini dari 2015 secara pertumbuhannya juga cukup bagus. Di 2019 mengalami penurunan, di 2020 di kuartal 1 ini juga 500, kalaupun memang konsisten di 500, baru mencatatkan sekitar 2 turun dibanding 2019. Kalau memang kita lihat di net income-nya masih konsisten tumbuh ya, konsisten tumbuh 2019, walaupun gross-nya menurun, gross profit-nya menurun, tapi di net income-nya naik. Nah, di 2020 ini di kuartal 1 mencatatkan 152. Kalau dikali 4 sekitaran 600-an ya. Memang turun. Nah, sesuai juga kita lihat nanti di grafiknya. Secara earning per share di sini bisa kita lihat ya. Earning per share-nya cukup jauh, minus 65% malahan dari laba yang dicatatkan di 2019 itu ada di 127. Di 2020 ini baru mencatatkan di asumsinya ada di 44 di akhir tahun. Dilihat grafiknya, saat ini memang posisi Wika ini bisa kita lihat di posisi sideways ya, sideways di bawah harga 1320, dengan area beli ada di sekitar 1100 dan 1000 sampai 1125, dengan risiko di bawah 1020. Ada risiko di sini sekitar 9%. Target pertama ada di 17%, itu di 1320, berikutnya 1600, 1900 dan 2100. Mungkin itu yang bisa kami review tentang saham konstruksi gedung. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam cuan untuk kita semua. Semoga mendapatkan rezeki yang baik.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.